budaya dan tradisi ibarat pohon tanpa akar alias mati. Demikian juga kita orang Dayak. Jati diri kita orang Dayak adalah pada saat adat, budaya, dan tradisi kita masih terus berlangsung sampai saat ini. Dan kita dikatakan hilang sebagai suku Dayak pada saat adat, budaya, dan tradisi kita hilang. Oleh sebab itu, kami dari Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajang berkomitmen. Sejak didirikan, kami berkomitmen dengan tujuan nomor 2 didirikannya TBBR adalah melestarikan adat, budaya, dan tradisi kita orang-orang Dayak setanah Dayak. Saya terpilih menjadi Ketua Umum Tariu Borneo Bangkule Rajang pada bulan Juli tahun 2024 yang lalu untuk periode tahun 2024-2029. Saya membawahi 375.000 anggota dan pasukan merah setanah Dayak, Sabah, Sarawak, dan Brunei. Beberapa waktu yang lalu saya bersama Pangalamu Gilang berkeliling seluruh Kalimantan. Jadi semua pulau Kalimantan sudah saya kunjungi, termasuk Sabah, Sarawak. Program pertama saya pada saat terpilih menjadi ketua umum adalah merapikan organisasi. Oleh sebab itu 3 bulan ini saya maraton bersama Pangalamu Gilang berkeliling seluruh provinsi, seluruh kabupaten, bahkan sampai ke pelosok. Perjalanan TBBR tidak mudah, tidak seperti yang dibayangkan. Sampai saat ini kita bisa beranggotakan kurang lebih 375.000. Dinamika perjalanan perjuangan untuk melestarikan, melebarkan sayap tidak mudah. Dan itu kita lakukan tidur di jalan, tidur di hutan, menggunakan speedboat 6 jam sampai ke pedalaman, berjalan kaki 3 jam, tidak makan, tidak minum. Karena prinsip kita adalah nomor 1 tujuan didirikan kita TBBR adalah menyatukan orang-orang Dayak setanah Dayak. Yang bisa menyatukan orang Dayak setanah Dayak adalah adat, istiadat, budaya, dan tradisi yang sama. Saya sudah berkunjung ke seluruh wilayah Kalimantan. Pada dasarnya adat, budaya, dan tradisi kita orang Dayak adalah sama. Yang membedakan bahasa, tata cara. Kalau kita ingin menyatukan Dayak berdasarkan agama, tidak akan pernah bersatu orang Dayak. Karena orang Dayak ada yang beragama Katolik, Kristen, Protestan, Muslim, Hindu, dan Buddha. Jika kita menyatukan Dayak berdasarkan agama, bagaimana dengan agama yang berbeda? Tidak akan pernah bersatu. Jika kita menyatukan Dayak berdasarkan warna kulit, tidak akan pernah bersatu. Jika kita menyatukan orang Dayak berdasarkan subsuku, tidak akan pernah menyatu. Oleh sebab itu, menyatukan orang Dayak dengan adat, budaya, dan tradisi. Saya mencontohkan negara maju dan negara yang berhasil tetapi tetap menjalankan adat, istiadat, budaya, dan tradisinya sampai saat ini. Salah satu contohnya adalah Cina. Dimanapun orang Cina berada, mereka tidak pernah malu menjalankan adat, budaya, dan tradisinya. Apakah Cina negara mundur, negara terbelakang? Tidak. Mereka negara maju saat ini. Kemudian negara mana lagi? Korea. Korea selalu menjalankan adat, budaya, dan tradisinya
dimanapun mereka berada di tengah kemajuan zaman. Kemudian yang mana lagi? Jepang sampai saat ini tetap menjalankan adat budaya dan tradisinya, sehingga mereka tetap maju dan mereka tidak malu menjalankan adat budaya dan tradisinya dimanapun mereka berada. Bagaimana dengan kita orang Dayak? Maka dari itu kita selalu berpedoman bahwa kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Karena jangan berharap orang lain yang akan melestarikan adat budaya dan tradisi kita kalau bukan orang Dayak itu sendiri. Oleh sebab itu, komitmen kami, tradisi, adat dan budaya harus tetap kita lestarikan dan kita ajarkan kepada generasi muda. Karena di tengah kemajuan zaman saat ini, anak-anak kita sudah mulai melupakan adat budaya dan tradisi. Kekuatan orang Dayak itu ada di mana? Bukan jimat, bukan ilmu. Kami tidak pernah menggunakan jimat dan ilmu. Kekuatan orang Dayak adalah adat budaya dan tradisi. Adat tidak boleh dikurang dan tidak boleh ditambah. Adat jika dikurangi, hantu marah. Jika ditambah, Tuhan yang marah. Jadi semuanya harus berdasarkan adat. Kemudian sejarah nenek moyang kita. Saya mengatakan bahwa orang Dayak zaman dulu pintar. Orang Dayak zaman dulu tidak kuliah di fakultas hukum untuk bisa membuat hukum adat. Mereka tidak punya pendidikan dasar untuk bisa membuat hukum adat. Dan hukum adat itu masih berlaku